Ya, rekan-rekan semua, mungkin yang belum mengenal saya, nama saya Muhammad Husni Mubarak. Eh, Sebenarnya dimulai saya mengajar itu baru start di tahun 2020. Jadi 2020 Januari. Jadi mungkin yang Nila Fasya pernah bertemu saya, Henny Lianti pernah bertemu saya, Siti Deliana juga mungkin ya pernah ya, saya lupa. Dan mungkin teman-teman yang baru bergabung, ya nanti materi bisa diambil di misterrosni.com. Nah, teman-teman yang itu mungkin sudah biasa gitu ya, yang pernah gitu ya. Um, Kalau sebenarnya kita harusnya masuk ke e-learning, tetapi e-learningnya mata kuliahnya kok belum ada gitu, belum muncul mata kuliah kita gitu, makanya ya wes lah kita pakai ini Zoom, dan mungkin Zoom ini nanti kita akan masuk 2 sampai 3 kali gitu ya. Jadi kita migrasi dari Zoom yang pertama sekarang, kemudian masuk ke Zoom yang kedua, kemudian masuk ke Zoom ketiga. Karena saya kalau kemarin Nila Fasya, Nilianti kita kuliah santai gitu, karena saya masih berbayar gitu. Sekarang udah nggak berbayar gitu. Walaupun sebenarnya Vcom juga sudah menyediakan, tapi saya belum komunikasiin ya, belum komunikasiin untuk kita kuliah sekarang. Jadi saya belum menggunakan fasilitas yang dari Vcom. Katanya untuk di pertemuan pertama ini sebenarnya bisa pakai yang Vcom, tapi saya yakin kalau dari banyak orang untuk menggunakan pasti bisa drop juga. Oke, makanya saya pakai alternatif ini. Berikutnya kemarin kenapa saya minta pakai Microsoft Teams ya, karena Microsoft Teams adalah alternatif yang paling baik ya, bisa recording, bisa menggunakan kapasitas itu sebanyak-banyaknya, tapi ternyata kemarin ada permasalahan terkait verifikasinya. Jadi IT Administrative Campus harus tahu. Oke, sekali lagi, bobot untuk perkuliahan kita 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, 40% UAS. Jadi saya tidak merubah itu. Tapi nilai tugas itu akan mempengaruhi nilai UTS. Nah, nilai tugas juga mempengaruhi nilai UAS gitu. Jadi kalau make sure Anda membuat tugasnya ya benar-benar memberikan hasil yang baik gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi penilaian saya ke UAS Anda nanti, meskipun UAS Anda kecil, saya akan melihat dari sisi-sisi lain gitu ya. Berikutnya pertemuan kita ini minimum, oke, minimum kita 3 kali pertemuan menggunakan Zoom, minimum ya. Artinya kapan itu? Pertama sekarang, pertemuan pertama, pertemuan kedua ya sebelum UTS, pertemuan ketiga ya sebelum UAS. Jadi itu seminim-minimnya kita menggunakan video conference atau video meeting ini ya. Jadi setelah ini bisa jadi besok saya hanya memberikan video pembelajaran. Anda tinggal itu. Kemudian kita diskusikan. Jadi modelnya masih mirip kayak sebelum-sebelumnya kita pakai WhatsApp gitu ya. Nilna, kemudian siapa ini masih pakai WhatsApp atau apa. Atau saya menggunakan itu, kalian memberikan komen di web saya gitu ya. Jadi kayak gitu. Atau kalian memberikan komen nanti langsung di YouTube-nya juga nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya video pembelajarannya saya upload di YouTube, kemudian kamu kita berdiskusi di situ gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau cukup jelas terkait apa sih namanya? Ini kita penyamaan persepsi ya, aturan-aturan di dalam kelas kita. Ada pertanyaan atau oke Pak lanjut aja. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Baik, saya mungkin nggak akan perkenalan karena pertama ini banyak banget, ada 43 orang ya. Oke, banyak banget kelasnya, ada 43 orang. Dan yang baru-baru ya mangga silakan untuk mengenal saya, tinggal cek misterhusni.com, di situ ada about tentang saya. Jadi Anda bisa memahami itu. Tuh. Ya. Kemudian nanti kalau channel YouTube-nya Anda bisa tinggal klik juga Mister Husni juga. Itu channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya Mister Husni.
Ketemu Mister Rusni yaitu channel saya. Pertemuan ini juga akan saya upload nanti di YouTube, jadi sehingga Anda bisa mengetahui. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau sanggahan atau tanggapan terkait peraturan-peraturan kelas online kita, ya kita lanjutkan ke materi ya. Kita langsung lanjut ke materi. Baik, teman-teman semua. Oke. Terkait teknologi media komunikasi. Sore ini semuanya semester 3 atau semester, ada yang semester 5 gitu ya. Atau ada yang semester lain gitu. Semuanya semester 3? Kalau Nilna semester 3, Ayu Lestari, Ratih semester berapa Ratih? Saya semester 7, Pak. Oh, semester 7? Kamu, sorry, mengulang lagi atau? Oh, enggak, emang belum ngambil mata kuliah ini. Oh gitu? Ya. Oh, dulu waktu semester 3 itu bebas mengambil mata kuliah lain selain mata kuliah ini ya? Gitu. Waktu semester 5 lalu, seharusnya kan saya ngambil mata kuliah semester 5. Ya semester 5. Terus karena nggak kebagian, jadi ngacak gitu, Pak. Bisa ngambil semester 7, semester bawah gitu. Oh, jadi mata kuliah ini nggak bersinggungan dengan mata kuliah lain ya? Misalnya bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2 gitu ya? Iya, Enggak itu ya? Pak. Jadi kamu bisa santai. Waktu itu berarti kamu ngambilnya ke mata kuliah semester atas berarti? Iya, atas. Jadi pas di semester 5, mata kuliah semester 7 udah selesai, jadi tinggal ngambil yang di bawah. Hebat sekali. Mata kuliah yang lebih berat selesai, mata kuliah yang lebih ringan malah nggak keambil gitu. Oke. Berarti sebenarnya kamu udah bisa banyak memahami lah teknologi media komunikasi kalau sudah melewati mata kuliah yang di atas gitu ya. Logikanya loh ya. Insya Allah, Pak. Oke, ada juga yang kondisinya seperti itu. Putri Syifa? Enggak, Pak. Saya semester 3. Semester 3? Iya. Oke, kita lanjut ya. Teknologi media komunikasi. Yep. Teknologi media komunikasi pertemuan 1. RPS-nya belum saya kirim ya. Nanti saya upload di itu, kemudian Anda bisa ambil juga. Okay. Oke, kita masuk ke dalam riwayat komunikasi dan sejarah komunikasi terlebih dahulu. Sorry to say, kita agak sedikit mengulang mungkin mata kuliah perkembangan, bukan perkembangan ya, pengantar yang komunikasi kali ya. Anda mungkin udah mempelajari ini. Kenapa saya harus mulai dari sini? Karena media komunikasi berkembang dari riwayat komunikasi dan sejarah komunikasi terlebih dahulu. Jadi kalau ini dia, ada Nosten and Paris dalam Nosten ada 4 titik penemu utama dalam sejarah. Penentu utama dalam sejarah komunikasi manusia. Yang pertama, dia adalah bahasa, gitu ya. Bahasa sebagai alat interaksi tercanggih. Oke, makanya tidak mahasiswa komunikasi, the power of communications itu retorik, yang mampu menyampaikan pesan-pesan secara baik. Apakah itu satu arah atau juga dua arah. Maka kemampuan retorik, kemampuan menyampaikan pesan, itu kata kunci pertama. Anak komunikasi harus mampu bisa menyampaikan pesan-pesan supaya bisa diterima dengan tepat. Berikutnya, berkembangnya seni tulisan dan berkembangnya kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa. Ya. Yang ketiga, berkembangnya reproduksi kata-kata tertulis. Oke. Reproduksi kata-kata tertulis dengan menggunakan alat pencetak sehingga memungkinkan terwujudnya komunikasi massa yang sebenarnya. Yang keempat, lahirnya komunikasi elektronik mulai dari telegraf dan sebagainya. Sorry, ada yang tahu telegraf nggak? Tahu, Pak. Telegraf,
Telegram tahu? Perbedaan Telegram. Oke, tahu ya. Berarti saya nggak usah terlalu banyak jelasin. Guys, Telegram. Oke. Pertama, kalau kita bilang bahasa, kenapa kok bahasa alat interaksi tercanggih? Dahulu orang, kenapa kok kita bisa ngomong saya, aku, tapi di belahan dunia lain gitu ya. Itu ngomongnya ada I, ada you, ada Ana, ada Anta, geser sedikit ane, ente gitu. Ada, kalau Chinese apa ya? Saya nggak tahu Chinese gitu ya. Kemudian bergeser lagi ke komunitasnya, ada saya, ada kamu, kemudian ada lagi, ada orang, ada anjen, ada maneh gitu ya, kayak gitu. Kemudian ada apa sih namanya, kowe, aku, gitu ya. Nah itu bahasa sebagai interaksi tercanggih. Dahulu orang mungkin berbahasa, gitu ya. Dahulu orang berbahasa, cuma bahasanya apa aja yang nyambung supaya dia bisa ngomong, kata intinya pengen ke situ, pengen makan, jadi yang penting dia menyampaikan pesan. Artinya mereka hanya membunyikan sesuatu hingga akhirnya menemukan sebuah bahasa gitu loh, menentukan bahasa. Oh, kalau misalnya kalau kita duduk, oh duduk itu adalah posisi dari berdiri, kemudian kita pantatnya itu agak sedikit membentuk garis apa, membentuk diameter 90 derajat gitu ya, membentuk 90 derajat. Nah itu artinya dia duduk gitu. Nah itu bahasa itu artinya ditentukan sebagai apa namanya, ada persetujuan bersama gitu ya, ada konsensus gitu, ada persetujuan bersama. Jadi bahasa akhirnya hadir sebagai alat interaksi tercanggih gitu ya, karena ada konsensus itu. Berikutnya berkembangnya seni tulisan. Seni tulisan hadir, awalnya belum menentukan hurufnya seperti apa, dan itu baru tulisan-tulisan aja. Apakah itu ukiran, pahatan, gitu ya, coretan dan segala macam. Gitu ya, akhirnya berkembang kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa, gitu ya. Berkembang akhirnya juga mereproduksi kata-kata tertulis. Jadi akhirnya kata-kata mampu dituliskan, gitu ya. Kata-kata mampu dituliskan dari bicara kemudian menulis, gitu. Makanya menulis juga sama juga menyampaikan pesan, gitu ya. Dari situ akhirnya lahir juga komunikasi yang elektronik gitu ya. Yang tadinya tulisan, kemudian tulisan itu tidak hanya ditulis dengan tangan, tapi ditulis dengan alat gitu. Ditulis dengan alat. Jadi ada medium di mana mampu menuliskan huruf yang kita mau gitu. Nah kalau sekarang mediumnya keyboard kalau di laptop gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Baik. Kita lanjut lagi. Riwayat komunikasi dan sejarah komunikasi. Mampu berkomunikasi antar manusia dengan bahasa dan simbol-simbol visual. Gitu ya. Simbol-simbol visual. Berikutnya, mampu menafsirkan bahasa dan simbol-simbol berdasarkan persepsi dirinya maupun orang lain. Berikutnya, mampu menyesuaikan diri dengan alam sekitar serta menciptakan dan menggunakan alat untuk mengatasi lingkungan. Jadi yang pertama, mampu berkomunikasi antar manusia dengan bahasa dan simbol-simbol visual. Jadi simbol-simbol visual, baik itu gerakan tangan kita, baik itu gerakan mata kita, hal-hal apapun yang itu bisa dapat dilihat, itu menjadi bahasa dan juga tafsiran dari masing-masing untuk bisa menafsirkan hal yang sama. Dan berikutnya, mampu menafsirkan bahasa dan simbol-simbol tersebut berdasarkan persepsi dari sudut pandang dari masing-masing, gitu ya. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan dengan alam sekitar. Jadi alat-alat untuk mengatasi lingkungan. Kata kunci dari komunikasi adalah dia mampu mengendalikan
mengendalikan lingkungan sekitarnya. Oke. Kemudian mampu mempengaruhi orang lain. Jadi dia mampu mengendalikan apa yang dia inginkan. Makanya alat-alat yang di sekitarnya itu adalah untuk dia mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan hidup dan juga mampu memberikan informasi bahwa saya ada di situ, saya memiliki tempat tinggal di sini, saya juga bertetangga dengan Anda dan tolong jaga privasi yang sudah saya bentuk. Jadi salah seperti itu. Oke. Berikutnya riwayat komunikasi dan sejarah komunikasi. Manusia menandakan penggunaan komunikasi oleh manusia untuk mengatasi jarak yang lebih jauh, gitu ya. Jadi manusia menandakan penggunaan komunikasi akhirnya tidak terbatas dia harus face to face, gitu ya. Tetapi dia juga memberikan menggunakan jarak untuk mengatasi jarak. Misalkan saya ada di sini, gitu. Kamu ada di Vcom di lantai 3, kemudian kamu akan berkomunikasi dengan yang di lantai 1. Apabila itu masih bisa kelihatan atau tidak kelihatan, kita tinggal teriak, woi gitu, dengerin nih gitu, apa nih gitu kan. Nah itu penggunaan komunikasi manusia untuk mengatasi jarak yang lebih jauh. Jadi di situ. Nah, ketika misalnya hal kayak gitu, misalnya ternyata ada ada noise gitu ya, ada gangguan ketika kita teriak, oh gitu. Makanya otak manusia akhirnya berpikir lagi untuk kita berkomunikasi supaya jarak jauh dengan lebih gampang. Makanya pakai kabel gitu, atau pakai benang gitu, kemudian pakai kaleng, kemudian kita bilang, ada di mana gitu. Sehingga dari situlah kita terpikirkan untuk membuat bagaimana kabel telepon gitu ya. Akhirnya telepon hadir gitu ya. Ketika kabel telepon, oh gimana supaya kita bisa berkomunikasi tapi nggak usah pakai kabel gitu ya. Nah muncul lagi seluler phone. Jadi begitu otak manusia digali lagi untuk kata kuncinya sebenarnya untuk apa? Untuk berkomunikasi gitu ya. Sehingga komunikasi untuk mengatasi jarak yang lebih jauh. Oke. Lanjut ya. Oke, kalau kita masuk ke dalam zaman prasejarah menyampaikan sesuatu yang ditemukan kepada manusia lain, menyampaikan peringatan bahaya dengan berteriak-teriak, memukul kentungan dan sebagainya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang bahaya, dia juga sudah mulai menggunakan itu. Artinya menggunakan alarm kalau kita sekarang, atau menggunakan tanda untuk memberikan memberikan pertanda dengan memukul sesuatu atau dengan berteriak-teriak apabila ada bahaya. Oke. Nanti kayak gitu. Oke, tahun 500 sebelum Masehi, orang-orang menempatkan pasukan di setiap bukit, penyampaian pesan melalui teriakan, ada kentungan, bisa menggunakan kentungan, bisa menggunakan asap, dan juga menggunakan api unggun, gitu ya. Jadi tahun 500 sebelum Masehi, ketika menempatkan pasukan-pasukan di bukit untuk dia bisa berkomunikasinya, oh itu ada asap tuh, oke kita lancarkan serangan, atau oh itu ada tanda bahaya, gitu ya. Kemudian ada kentungan, tanda dia akan menyerang satu tempat, gitu ya. Atau oke, ini adalah sebuah warning bahwa perang akan dimulai. Oke, bangsa Indian di Amerika menggunakan asap yang akhirnya menjadi cikal bakal sistem Morse, ya. Cikal bakal sistem Morse ya. Jadi kalau kalian belajar pramuka gitu ya, diajarkan Morse. Nah, ini
dimulai dari bangsa Indian di Amerika, gitu ya. Oke. O'Brien dalam Kadir 2003, perilaku manusia dan teknologi memiliki interaksi di dalam lingkungan sosioteknologi. Artinya, sekarang kita bisa lihat, oke, tadi kan perkembangan prasejarah, kemudian kita berkembang lagi ke masyarakat tradisional, kemudian berkembang lagi ke dalam masyarakat desa, kemudian berkembang lagi ke dalam masyarakat modern. Dan sekarang kita mungkin sudah masuk ke dalam fase postmodern gitu ya. Perilaku manusia dan teknologi memiliki interaksi di dalam lingkungan sosioteknologi. Hampir sekarang masyarakat itu, ini tahun 96 dia ngomong gitu ya. Dan dijelaskan lagi dalam Kadir di tahun 2003, artinya dari 96 ke 2003 itu sudah menggambarkan bahwa perilaku manusia dan teknologi memiliki interaksi di dalam lingkungan sosioteknologi gitu ya. Jadi kita bisa melihat perangai seseorang itu bagaimana dia menggunakan teknologinya, bagaimana dia berbahasa di dalam teknologinya tuh, gitu ya. Karena ketika dia menggunakan teknologi, sosialnya itu muncul juga. Artinya identitas seseorang itu dihadirkan di dalam itu, gitu ya, di dalam teknologi itu. Bahkan, gitu ya, ada penelitian di mana itu orang pendiam dan segala macam gitu ya, dan bahkan sering dibully gitu. Tapi game itu menjadi apa sih namanya? Menjadi the power untuk dia menunjukkan eksistensi dirinya. Dia menampilkan identitasnya, gitu ya. Itu ada sebuah penelitian seperti itu. Jadi dia ketika di game itu seperti orang yang apa sih namanya? Seperti rajanya di game gitu ya. Bahkan diagung-agungkan di game gitu. Bahkan apa sih namanya? Cenderung apa sih namanya? Egois dan apa, kalau itu sombong ya, sombong gitu di game dan segala macam. Tapi tetap dia digilai di game itu, ya. Ah itu dia seperti pelarian dari dirinya yang seperti biasa karena dia pengen apa sih namanya? Dia pengen diterima dan diterima itu ternyata ada di game, gitu ya. Tapi di lingkungan biasanya dia justru kebalikannya dari di gamesnya. Jadi kayak gitu. Oke, waktu kita berapa menit lagi ya? Itu cepat banget. Oke. Perkembangan komunikasi dan teknologi. Komunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkembangannya. Oke. Kalau kita lihat dari struktur masyarakat, gitu ya. Sorry, kalau dari strategi komunikasi, gitu ya, kita akan melihat bagaimana struktur masyarakat dan juga masyarakat dan budaya. Dari situ akhirnya lahir sebuah proses sosial, ya. Dari proses sosial itu juga bersinggungan dengan sistem teknologi dan informasi. Sekali lagi, ketika kita mau berkomunikasi, strategi komunikasi kita akan melihat struktur masyarakat yang ada di sana. Berikutnya adalah unsur masyarakat dan budaya yang ada di situ. Lahirlah proses sosial. Proses sosial akhirnya bersinggungan juga terhubung dengan masyarakat dan budaya maupun struktur masyarakat, dan juga kita akan akhirnya melihat sistem teknologi dan informasi yang mereka gunakan. Bagaimana budaya dari penggunaan teknologinya, bagaimana mereka menggunakan teknologinya, dan bagaimana mereka melakukan proses sosial, baik itu secara online ataupun offline, gitu ya.
Oke. Ini dari Everett M. Rogers tahun 86 ya. Dia melihat dari tahun 86, bukunya Communication Technology, New Media in Society. Kita itu menghadapi 4 era kata dia. Ada era tulis, ada era media cetak, ada era media komunikasi, ada era media komunikasi interaktif. Sementara Selling Wen tahun 2002 dalam bukunya Future of the Media, dia menyampaikan ada 3. Pertama, media dalam konsep komunikasi antar pribadi, gitu ya. Media yang sifatnya media penyimpanan, dan yang terakhir adalah media transmisi, gitu. Nah, teman-teman, mungkin yang paling tepat kita sekarang ada di mana posisinya? Mungkin kita sudah masuk ke dalam era media komunikasi interaktif, ya. Jadi penelitian dari Everett M. Rogers tahun 86 itu sudah luar biasa ya. Sekarang di 2020 kita udah era sebenarnya udah melampaui dari era media komunikasi interaktif, gitu ya. Gitu. Berikutnya perkembangan telematika. Perkembangan telematika, kalau kita lihat media komunikasi antar pribadi, ini ada media suara, ada media grafis, ada media teks, ada media musik, ada media animasi. Untuk media penyimpanan kita ada buku dan kertas, ada kamera, alat perekam, ada kamera film dan proyektor, alat perekam video, disk optical yaitu CD, VCD, DVD. Berikutnya ada flash disk. Nah, itu saya tambahkan dulu flash disk karena di bukunya masih belum ada. Gitu ya. Berikutnya media transmisi terdiri dari media komunikasi, media penyiaran, dan media jaringan. Media komunikasi terdiri dari telegraf dan telepon, itu pada zaman dulu ya. Ada telex dan fax, ada email, ada telepon video. Nah, sekarang ada masuk lagi mobile phone atau mobile seluler. Mobile seluler atau cellular phone. Oke. Berikutnya ada media penyiaran, ada papan pengumuman zaman dulu. Ada baliho, masih digunakan sampai sekarang, papan pengumuman juga masih digunakan. Ada tabuhan drum, ada radio, ada TV, dan saya tambahkan ada HP. Gitu ya. Di media jaringan ada internet, ada LAN, ada intranet. Oke, teman-teman, ini time-nya sudah mau berakhir. So kita harus migrasi dulu ke ini lain ya, ke Zoom yang satu lagi ya. Ya, so sorry, ini agak sedikit kita harus remigrasi karena time-nya bisa tiba-tiba mati gitu ya. Oke, kita migrasi terlebih dahulu. Saya berikan linknya terlebih dahulu ya di WhatsApp. Oke. Nomor